dong Tuhani. Kami doon ang gusto kahami mo siya lumari. Yusulina sa rencana namin alintuhan sa bulanan ng mga transakuyani. Ibagay sa keluarga namin, imahasuto paranak do parbulo. Dina sa pagkinari pelikuhan, dinalawa kami ito ang jorong na yun. Lawa mga buwan, limapuro na yun, do pere na yun, tubagas suliay. Aso-aso man sila makita ng puso. Apeho matangam mo, nasa gabi keluarga, nasi tiruo, doon naman abiyad at tuhon alituhat keluar kau. Mauli hati mariho disugina sa kanami, na ito baga joromi, o malito ijulo, amin malipudi malituhan. So malima ito ako lang na mga ihukote, marahite-hite, lima ang kaayat na lakas si Pagdupaw ni lain namin si Torus, so manayin ng pagdulo si Luis. Leo ka din sila sa daliwa. Doon dami na susunod ng mga pagkuhan. Ito ang Tuhan ipuman namin wala ito. Hindi na sa hinilik namin, walang nagawasan ka ng anak mo. Iman Tuhan Jesus Pangulo kami. Mauli ate marito. Amen.
ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Undang dengan hormat untuk bersama-sama bangkit berdiri, karena Bapak Gembala Sidang bersama kedua mempelai beserta keluarga akan memasuki ruang ibadah. Kita angkat pujian yang berkata, semua
Hadir di tempat ini untuk menghadiri pemberkatan pernikahan kudus oleh kekasih-kekasih kita saudara Sahat Mindo Sitorus dengan Labora Evangelista Boru Lubis. Kami undang untuk saat ini, kita akan memulai dengan doa. Dengan hormat kami undang kembali untuk bangkit berdiri. Kehidupan kita teristimewa pada hari yang indah ini. Kita angkat pujian kita yang berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kami patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kami kesehatan, kesempatan yang sangat baik ini untuk kami datang beribadah di tempat ini. Inilah anak-Mu Tuhan yang datang menyerahkan hidupnya Bapa untuk menerima pemberkatan nikah daripada Engkau melalui hamba yang akan menumpangkan tangan bagi anak-Mu pada saat ini. Berkatilah Tuhan Sahat Mindo Sitorus dan calon istrinya yaitu Labora Boru Lubis. Tuhan berkatilah keluarga ini menjadi keluarga Kristen yang kudus dan berbahagia di hadapan Tuhan, menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan, yang tetap rindu mencari Tuhan, rindu mencari kehendak Tuhan, dan mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba mengambil bagian sepanjang pelayanan, bahkan singer pujian dan pemain musik, urapi hamba-Mu secara khusus, mulai dari ujung rambut sampai ujung jari kaki hamba-Mu. Biarlah benar-benar kuasa Tuhan hadir. Roh Kudus Allah memperlengkapi hamba-Mu dan memenuhi dengan minyak khusus dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pembukaan ibadah ini kami serahkan pada tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan jiwa-jiwa yang hadir saat ini Tuhan untuk mengudurhon Boru dan Hela mereka, mengudurhon Parumain dan anak mereka ke tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dengan kuat kuasa Roh Kudus. Setiap hamba mengambil bagian sepanjang pelayanan ini, Tuhan Yesus yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan hamba melayani kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan khusus juga. Kau nyatakan pekerjaan berkuasa bagi hamba-Mu, mulai dari ujung rambut sampai ujung jari kaki hamba-Mu. Biarlah benar-benar kuasa Tuhan Roh Kudus Allah memperlengkapi dan memilih hamba-Mu, sehingga firman yang utarakan oleh hamba-Mu berkenan bagi kedua mempelai, berkenan bagi para anak dan perboru saat ini, bahkan berkenan bagi halayak ramai dan membawa kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Rangkaian ibadah ini kami serahkan pada tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati semula pertengahan hingga berakhir nanti. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bagi-Mu Bapa segala hormat kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tempat ini beristimewa bagi kedua mempelai di dalam sukacita terkhusus pada hari ini. Haleluya. Sebab itu kita layak bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak di dalam Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, segala puji
hanya bagimu Tuhan. Lewat hamba-Nya kita akan mengenal kebenaran itu lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Rombongan pulang Lubis ini tulang saya karena untuk Mas Hari Mama. Jadi juga mungkin para anak capek di sini mempersiapkan semua, tapi karena kita tahu lebih daripada itu, yang paling penting kita siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan dalam hidup kita saat ini. Cara ini diawali dengan kita datang di gereja menghadap Tuhan. Karena pernikahan ini akan didasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan segala hutan
ala minasalaman dasar. Seringkali kita sebagai anak Tuhan yang mengaku kita sebagai orang Kristen, kita lebih fokus dengan hal-hal lain. Kita lebih fokus dengan hal-hal yang tidak penting, tapi mengabaikan hal yang lebih penting. Yaitu apa? Pernikahan adalah dasar, pernikahan adalah rancangan Allah. Tuhan Allah berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Lalu yang merancang pernikahan itu adalah Allah. Sehingga dengar baik-baik, dasar daripada pernikahan adalah takut akan Tuhan. Sering orang Kristen terlalu hebat, terlalu heboh dengan masalah pesta, musik, ya. Dan ini pelajaran juga bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tamu-tamu kita banyak yang berdiri di sana. Tapi saya percaya untuk pesta nanti semua sudah dipersiapkan mungkin sampai ratusan juta. Saya mau sekali lagi ke depan utamakan yang lebih utama, yaitu ibadah dulu. Buat yang terbaik untuk itu. Karena dasarnya jangan sampai salah. Kalau dasarnya ini salah, berantakan ini. Percaya kan? Tapi saya percaya kalau dasarnya ini, para anak perboru, kamu berdua sungguh-sungguh dengar firman Tuhan hari ini, sungguh-sungguh mengundang Tuhan, apapun tidak akan bisa menggoncang lagi. Tapi kalau dasarmu udah salah, semua heboh, ya, kadang pesta mudi-mudinya dibikin sampai gimana-gimana. Tapi tentang untuk Tuhan masih ada 30 menit, 45 menit udah berumur. Udah dibilang, itu ini lo Pentakosta ngegeje-gejengan. Hancurlah. Sekali lagi, hormati hadirat Tuhan di sini. Amin. Mau 5 jam, mau 6 jam di sini, biarin. Tapi percayalah kalian, ini hamba Tuhan juga yang terbiasa di sini. Gak sesembrono itulah. Tapi aku maksud begini, setengah jam atau 1 jam kita di sini atau lebih, tentramkan dulu hatimu. Pilih dulu tempat yang terbaik bagi Tuhan. Jangan supaya keluarga itu berbahagia. Kita kembali kepada hikmat Allah. Hikmat itu mutlak milik Allah. Sekali lagi, hikmat hanya ada pada Tuhan. Hikmat bersumber dari Tuhan. Garis bawahi kamu berdua. Hikmat itu berasal hanya dari Tuhan. Hikmat yang sempurna apabila kita berpikir dan berpola pikir sesuai dengan pikiran Allah. Karakter Kristus menjadi milik kita. Itulah orang yang berhikmat. Ayub berkata, tanpa hikmat aku tidak akan bisa melakukan yang benar di hadapan Allah. Rumah tangga tidak pernah tamat. Rumah tangga itu akan terus belajar. Lifelong education, ya. Rumah tangga itu gak pernah tamat. Siapapun berumah tangga gak pernah tamat. Gak pernah. Sampai maut memisahkan, kita akan terus belajar. Dalam hal inilah, dalam menjalani rumah tangga, yang paling kita perlukan adalah hikmat dari Tuhan. Banyak buku-buku bacaan, tapi itu gak menjamin. Kalau masalah uang ketenaran, itu gak jadi jaminan. Terbukti Bapak Ibu Saudara, hampir tiap hari kita dengar di televisi, di media massa, seorang artis yang kaya, artis yang tenar, artis yang ganteng dan cantik, tapi berpisah karena kami gak bahagia lagi. Bayangkan, artinya ketenaran, kecantikan, kegantengan, kekayaan gak jadi jaminan untuk kebahagiaan. Tapi yang menjadi jaminan apa? Apabila kita berjalan dipimpin oleh hikmat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, rumah tangga itu sering digambarkan seperti bahtera yang mengarungi lautan. Bahtera itu Bapak Ibu Saudara, itu akan menghadapi badai, gelombang, menghadapi berbagai macam sampai di tujuan. Demikian juga rumah tangga. Setiap pembinaan pranikah Bapak Ibu selalu saya tanya, apa tujuanmu menikah? Apa tujuanmu menikah? Kenapa ini sangat penting? Karena seseorang yang tidak memiliki tujuan itu akan terombang-ambing. Seseorang yang tidak memiliki tujuan
tujuan lalu berangkat berjalan, itu tidak akan tahu arah. Sekali lagi, dalam rumah tangga jangan sepelekan yang sepele. Jangan anggap sepele yang sepele. Berhati-hati, karena setiap waktu bahtera rumah tanggamu diintai. Dunia tidak menginginkan keutuhan bagimu, tapi dunia bersama kuasa kegelapan dan setan ingin menghancurkan bagimu aman seterus. Doaku bagimu Inang, paribanku Lubis. Ya, ini doaku yang terdalam. Mamamu itu kawan saya dulu kerja, bapakmu itu tulangku, ya, penjemat. Satu hal yang kuinginkan, satu hal hadiah yang akan kalian berikan kepada aku. Jadilah rumah tangga yang menjadi teladan, yang sungguh-sungguh disertai Tuhan, dan pegang erat teguh. Kamu tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali maut yang memisahkan. Itu pesan saya sebagai hamba Tuhan di gereja ini, di tempat ini bagimu. Pegang teguhlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, dan Tuhan menolongmu. Mari kita berdoa. Dulu kalian kecil, ada tangan-tangan yang mengasuh, ada tangan-tangan yang membesarkan, ada tangan-tangan yang berkorban untuk bisa kamu dewasa seperti ini. Sebentar kamu akan membentuk rumah tangga berdua. Kamu akan meninggalkan ayah dan ibumu dan bersatu untuk membentuk satu rumah tangga. Sebelum pernikahan kamu disahkan, sebelum pernikahan kamu diberkati, lebih dulu lah kau sujud dulu di depan orang tuamu. Ibu, peluk ibunya, cium tangannya, peluk cium kakinya, ya. Lalu kau calon baru main, salam mertua, salam saja. Setelah itu nanti kau jola sujud juga di depan mertua, minta doa restunya, mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah itu bawa calon suamimu nanti menghadap orang tuamu. Pertama kau minta izin ke bapak, sujud di depannya, kemudian ke mama, dan kau juga lakukan hal yang sama. Kita naikkan sebuah lagu, Bapak Lubis mana? yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masuk ke sakramen gereja. Saya harap semua tertib. Semua yang terjadi tidak ada yang luput daripada Tuhan. Sepatutnya orang Kristen melakukan pernikahannya bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus.
Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan firman Tuhan, baiklah kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab menjadi patokan-patokan pelaksanaan nikah Kristen. Hal itu adalah sebagai berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan lagi dikatakan oleh Tuhan Yesus, laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengarkan apa yang dikatakan kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Dan kepada perempuan itu dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian wajiblah suami mengasihi istrinya, dan seorang istri wajib tunduk kepada suaminya. Oleh sebab itu, hendaklah hidupmu bersama, berpadangan dengan firman Tuhan, saling mengasihi, saling menopang, dan saling membantu, serta berjiwa luhur, suci dan benar, dan disertai roh lemah lembut, dan memiliki sifat sabar dan kelakuan yang terpuji. Dengan demikian kamu menjadi contoh yang baik dalam hidup rumah tangga keluarga Kristen yang beriman dan setia. Oleh sebab itu, tatkala kamu berdiri, sekali lagi dengar, kamu berdiri di hadapan Allah. Saya percaya Tuhan yang Maha Kuasa ada di sini. Semua janji yang kau katakan adalah kepada Tuhan, dan kalau kau mengingkarinya, engkau sedang melakukan perlawanan dan mengingkari Tuhan. Saya boleh ada di sini, tapi saya percaya firman Tuhan berkata, 2-3 orang kamu berkumpul menerima di namaku, aku ada di tengah-tengah. Apa yang kau ucapkan saat ini adalah di hadapan Tuhan dan jemaat. Berhati-hati dengan janji ucapanmu, katakan dari dasar hatimu yang dalam. Oleh sebab itu, kalau kamu berdiri di hadapan Allah dan jemaat Tuhan hari ini, maukah kamu menyatakan sikapmu dengan janji setiamu satu dengan yang lain, bahwa kamu berdua bersedia memelihara pernikahan ini suci, benar, sesuai dengan ketentuan firman Tuhan, mulai hari ini sampai selamanya. Kalau kamu mau, katakan kami berjanji. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya ajukan pertanyaan ini lagi. Maukah kamu berjanji dengan harga baik bahwa kamu akan rajin dan setia menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja atau di mana saja diadakan oleh gereja Pentakosta di Indonesia, dan giat dalam memajukan pertumbuhan gereja Pentakosta di Indonesia? Kalau kamu mau berjanji, katakan kami mau dan siap melakukan. Apakah di antara kalian berdua ingin mengucapkan ikrar setiamu satu sama lain? Ayo saling berhadapan, dimulai dari laki-laki. Saat Mindus Sitorus berjanji untuk mengasihi engkau, Labora Evangelista Lubis, sebagai istri saya, serta tidak akan menyanyiakan engkau. Saya berjanji akan mengasihi engkau dalam suka maupun duka, dan kita tidak akan bercerai kalau bukan karena kematian atau karena zina. Kiranya kasih Kristus akan menyertai kita dalam nikah kudus sampai selama-lamanya. Amin. Di sini ada cincin yang terbuat dari emas murni, menggambarkan kemurnian cinta kamu berdua. Ini tidak berawal dan tidak berujung, yang artinya rumah tangga kamu hanya boleh dipisahkan oleh maut. Sematkanlah ini sebagai tanda cintamu di jari manis calon istrimu dengan kasih daripada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya Labora Evangelista Lubis menerima engkau, Sahat Mindo Sitorus, sebagai suami dan teman hidupku mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya berjanji akan mengasihi engkau dalam suka maupun duka,
dan tidak akan bercerai kalau bukan karena kematian atau karena zina. Kiranya kasih Kristus akan menyertai kita dalam nikah kudus ini sampai selama-lamanya. Amin. Ini juga cincin yang sama yang terbuat dari emas murni. Itu adalah menggambarkan kemurnian cinta kamu berdua. Ini tidak berbangga dan tidak berujung. Itu menyatakan bahwa kamu akan mempertahankan nikah ini sampai maut memisahkan. Sematkanlah ini di jari manis calon suamimu sebagai tanda cintamu kepadanya. Labora Evangelis Lubis. Aku adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu dan kamu telah percaya. Aku adalah hamba Tuhan yang berdiri di hadapanmu. Aku menyatakan mulai hari ini kamu sah menjadi suami istri. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kiranya kasih Kristus, hikmat Allah menyertai nikahmu ini mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mempersatukanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa yang ingin ikut untuk berdoa minta berkat dan hikmat Tuhan bagi keluarga yang baru ini, dengan tidak ada paksaan, siapapun di antaramu yang mengasihi mereka, angkat tanganmu, tanda engkau ikut memberkati mereka. Kedua orang tua, laki-laki dan perempuan, maju sedikit ke depan. Ayo kita sama-sama. Ayo, siapa yang siap, angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus dengan doaku. Sinar kemuliaan surgawi. Tuhan menyertai, menjaga dan memelihara nikahmu ini, keluargamu ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Karena Tuhan meneguhkan, karena Tuhan mengawal, Tuhan melindungi, Tuhan membentengi engkau daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Berkat Tuhan turun bagi rumah tanggamu. Berkat yang kepada Abraham, Ishak dan Yakub turunlah atas engkau. Mulai hari ini kau menjalani rumah tanggamu bersama tuntunan Roh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkatnya atas engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Pasukan
Mangolo
nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Terima berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kau hari ini hingga Maranatha Yesus datang dalam kemuliaan-Nya. Di akhir ibadah ini kita mengucap syukur, katakan Bapa terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kudul Mahita. Salam. Bolongoi kacalang dua dulu. Pengurus gereja, luboi dia mata pandita na pasaton masuk-masuk na sa luar lain. Tuana, glow parumain namin di bagasan Pagod. Agak matatong Tuhan patutunan na pasaton ni di bagasan Ngulu ni Nasida. Ata ni Debata, lihat patong di bagasan Ngulu ni. Anak namin glow parumain